Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa eh, membuat video Zoom pada malam ini dalam rangka untuk memenuhi tugas harian dari mata kuliah Landasan Ekonomi Islam yang diampu oleh Pak Tuba, yang mana judul yang akan kami ambil yaitu tentang syariah e-commerce syariah atau keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, kami dari kelompok 4 yaitu yang beranggotakan geser. Saya Mohon saudara. Ini anggota kelompok dari kami yaitu ada Ruli Prayoga, kemudian saya sendiri Sandinata Pratama, kemudian Respan Dizali, kemudian Ahmad Zaki Gunadi dan Supri Ridwan. Nah, itu adalah anggota kelompok kami dari kelompok 4. Baik, lanjut. Nah, untuk daftar isi atau topik yang akan kami bahas yaitu tentang pengenalan tentang e-commerce syariah atau keuangan e-commerce syariah. Kemudian data 5 tahun yang lalu dari e-commerce syariah yang ada di Indonesia. Kemudian isu dan challenge-nya. Kemudian opportunity atau kesempatan atau strategi untuk berkembangnya. Kemudian terakhir yaitu ada rekomendasinya atau sarannya gitu. Baik, lanjut ya tentang introduction-nya atau pengenalannya. Nah, syariah e-commerce ini adalah pengertian dari syariah e-commerce. Syariah e-commerce itu juga dikenal sebagai e-commerce Islami yang merujuk pada platform online yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah di Indonesia. Nah, jumlah penduduk muslim yang signifikan di Indonesia dan perkembangan landscape digital yang pesat telah membuka jalan baginya muncul bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sektor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang mencari produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu adalah pengenalan tentang syariah e-commerce yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki Gunadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada data up to date at least 5 years ago, yakni pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan pesat. Indonesia mengalami pertumbuhan e-commerce yang pesat termasuk dalam ranah syariah e-commerce. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia menempati peringkat kelima sebagai pengguna internet terbesar di dunia dengan lebih dari 661 halaman web yang dibuka oleh satu orang Indonesia per bulan. Kemudian, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset keuangan syariah di Indonesia telah meningkat menjadi Rp2.375 triliun pada Desember 2022. Nah, kemudian naik lagi menjadi 15,87% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 1.841 transaksi e-commerce rata-rata, menunjukkan peningkatan kepentingan e-commerce di negara ini. Indonesia juga menempati peringkat kelima sebagai pengguna internet terbesar di dunia dengan lebih dari 661 halaman web yang dibuka oleh satu orang Indonesia per bulan. Kemudian, implementasi prinsip syariah dalam e-commerce di Indonesia menjadi fokus utama, terutama dalam pengembangan fintech peer-to-peer lending syariah. Penerapan prinsip syariah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan nyaman, baik secara fisik maupun spiritual bagi konsumen muslim. Kemudian meskipun data langsung perbandingan pertumbuhan antara pasar syariah e-commerce dan e-commerce konvensional tidak tersedia.
Namun perkembangan pesat e-commerce secara keseluruhan di Indonesia termasuk penerapan prinsip syariah dan peningkatan konsumsi produk halal menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar bagi pasar syariah e-commerce di Indonesia. Lanjut. Akan dijelaskan oleh Respandi Zali. Baiklah, melanjutkan dari presentasi teman kita tadi, kita masuk ke dalam isu and challenge. Nah, salah satu tantangan dalam pengembangan e-commerce syariah di Indonesia ini adalah persaingan dalam ekonomi digitalnya, terutama di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti di Indonesia ini. Selain itu juga persentase e-commerce dalam pasar secara keseluruhan itu masih rendah, sehingga menunjukkan kebutuhan penetapan pasar yang lebih besar. Literasi keuangan Islam di Indonesia juga masih rendah dengan indeks literasi keuangan Islam sebesar 9,1% pada tahun 2022. Kemudian lanjut. Adapun tantangan dan isu lainnya itu yaitu kesadaran dan edukasi. Kesadaran yang terbatas di kalangan konsumen tentang produk dan layanan sesuai syariah dapat menghambat pertumbuhan pasar. Edukasi publik tentang manfaat syariah e-commerce menjadi kunci untuk pengembangan e-commerce syariah yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga tantangan logistik, yaitu menjaga integrasi rantai pasokan halal menimbulkan tantangan logistik bagi e-commerce syariah di Indonesia, mulai dari sumber daya hingga pengiriman menjadi status sesuai syariah dari produk memerlukan sesuai logistik yang kuat, solusi logistik yang kuat. Kemudian kepatuhan regulasi. Ini termasuk tantangan untuk menyelaraskan dengan prinsip syariah sambil menavigasi landscape regulasi yang kompleks adalah tantangan bagi e-commerce yang berada di Indonesia. Bisnis harus tetap patuh baik terhadap hukum syariah maupun regulasi perdagangan yang berlaku. Tantangan yang terakhir itu infrastruktur teknologi. Beberapa bisnis syariah e-commerce mungkin menghadapi kendala teknologi yang menghambat kemampuan mereka bersaing secara efektif di pasar digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Ruli Prayoga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari saudara Respandi tadi. Jadi kita masuk pembahasan opportunity dan strategi untuk berkembangnya e-commerce syariah di Indonesia. Nah, peluang untuk mengembangkan e-commerce syariah di Indonesia adalah sangat besar. Peluang ini dikarenakan Indonesia memiliki populasi penduduk beragama Muslim terbesar di dunia. Namun, penetrasi produk keuangan Islam di Indonesia saat ini masih rendah, sekitar 7%. Strategi untuk mengembangkan e-commerce syariah di Indonesia meliputi yang pertama ada regulatory compliance. Ini memastikan keterlibatan dengan prinsip syariah untuk mendapatkan janji konsumen Muslim. Nah, yang kedua ada market penetrasi atau penetrasi pasar. Yakni mengembangkan strategi untuk meningkatkan penetapan pasar e-commerce syariah dalam konteks e-commerce secara keseluruhan. Yang ketiga, ada inovasi dalam produk halal. Fokus pada pengembangan dan pemasaran produk halal inovatif untuk memenuhi permintaan yang meningkat di pasar. Nah, selanjutnya, selain itu, peluang untuk pengembangan syariah e-commerce di Indonesia dapat dieksplorasi melalui inisiatif strategis. Yang terdiri dari, pertama, bisa melalui kemitraan dan kolaborasi. Berkolaborasi dengan pemasok bersertifikat halal, mitra logistik, dan lembaga keuangan untuk memperkuat seluruh nilai atau seluruh lantai nilai halal. Yang kedua, ada ekspansi pasar.
dengan mengidentifikasi pasar yang belum dimanfaatkan di Indonesia dan secara global, di mana permintaan terhadap produk dan layanan sesuai syariah terus meningkat. Yang ketiga ada diversifikasi produk. Nah, memperluas jangkauan produk dan layanan sesuai syariah yang ditawarkan ini bisa melibatkan sektor fashion, keuangan, perjalanan, dan sektor lain yang memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Nah, yang berikutnya ada memanfaatkan teknologi. Investasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, menyederhanakan operasional, dan tetap bersaing dalam landscape digital. Contoh e-commerce syariah di Indonesia, maaf tapi tidak kami masukkan ke slide. Ada kemarin kami lakukan riset. Nah, salah satu contohnya itu adalah platform Berkahi. Di platform Berkahi ini ya sama seperti e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Cuma di Berkahi ini karena membawa atau mengusung konsep syariah, maka produk yang dijual haruslah produk yang sesuai dengan syariah. Tidak boleh menjual produk yang dilarang, yang mengandung syubhat dan segala macamnya yang dilarang atau melanggar ketentuan syariah. Akad atau transaksi pun juga diregulasi diberkahi ini sesuai dengan ketentuan atau ketetapan syariah Islam. Nah, kita akan masuk ke bagian rekomendasi. Sepertinya saudara kita Supri Ridwan akan melanjutkan pembahasan ini. Sementara akan Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Luli, yaitu recommendation. Untuk menggambarkan sektor e-commerce syariah di Indonesia, perlu fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pengembangan produk keuangan Islam yang lebih inovatif. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pribadi untuk mencapai potensi penuh komoditas ekspor. Infrastruktur yang baik diperlukan untuk mendukung pengangkutan dan ekspor komoditas, seperti infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, dan infrastruktur hukum. Pelatihan dan pendidikan yang baik diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan mampu mengembangkan industri komoditas ekspor. Berdasarkan analisis terhadap panorama syariah e-commerce di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Yang pertama, kampanye edukasi. Gelar kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran tentang syariah e-commerce dengan menekankan manfaat produk halal dan praktis bisnis etis. Yang kedua adalah kolaborasi pemerintah dan industri. Dorong kolaborasi antara pemerintah, pemain industri, dan ulama Islam untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan syariah e-commerce. Yang ketiga ada inovasi dan penelitian. Investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi produk dan layanan sesuai syariah. Tetap mengikuti tren dan preferensi konsumen untuk tetap relevan di pasar. Kemudian ada advokasi regulasi terhadap dengan badan regulasi untuk memperjuangkan kerangka kerja regulasi yang jelas dan mendukung bagi syariah e-commerce. Memastikan kepatuhan baik terhadap hukum syariah maupun regulasi perdagangan konvensional. Dengan mengatasi tantangan, manfaatkan peluang, dan mengimplementasikan rekomendasi strategi, syariah e-commerce di Indonesia dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan pada e-commerce, pada ekonomi digital secara keseluruhan sambil tetap menjunjung nilai-nilai Islam. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menyimak presentasi kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Foundation Islamic Economic.
Jadi kami tutup saja presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas keterbatasan kami dalam menjelaskan materi. Lebih kurangnya terima kasih. Kami tutup sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.